Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Berjumpa lagi dengan saya Sam Koi. Semoga bosku tetap sehat walafiat dan tak terkurang satu apapun, amin. Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab air kolam berbusa bosku. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita harus memahami penyebab asal usulnya terbentuknya busa itu terlebih dahulu bosku. Karena tanpa kita mengetahui penyebabnya, kita tidak akan bisa menangani busa yang ada di kolam. Penyebab pertama tingginya busa atau terbentuknya busa di dalam kolam adalah tidak maturnya air kolam bosku. Maksudnya bagaimana? Penyebab dari tidak maturnya air kolam adalah mikrobiotik atau mikrobiologi yang ada di media filter itu masih belum terbentuk sempurna atau tidak bisa menetralisir alga yang ada di dalam kolam bosku. Jadinya proses penetrasiran dari alga itu yang bertumbuhan secara berlebihan akan membentuk sebuah busa yang akan menumpuk di permukaan kolam bosku. Yang kedua adalah tingginya kadar CO2 atau maksudnya adalah di situ ada sirkulasi, akan tetapi sirkulasi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam kolam itu bosku, sehingga busanya akan banyak. Sedangkan penyebab yang ketiga adalah proses pemberian garam. Proses pemberian garam ini terjadi pada kolam yang kena air hujan. Jadi busa itu tercipta dikarenakan adanya partikel garam yang kita masukkan dan bertemu dengan partikel garam dari air hujan, sehingga menyebabkan adanya ikatan kimiawi yang menyebabkan terbentuknya busa. Seperti itu simpelnya bosku. Apakah kolam saya ini termasuk dari salah satunya? Ya. Saya memberikan contoh dan saya ingin memberikan solusinya kepada bosku, sehingga apa yang saya berikan itu bisa dipertanggungjawabkan terhadap tingkat kebenarannya bosku. Ini adalah salah satu bentuk contohnya yang masih kolam saya ada busanya. Dan di dalam kolam ini sudah ada ikannya bosku. Lantas seperti apa penanganan apabila sudah ada ikan di dalam kolam? Penanganan yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, puasakan ikan bosku. Biasanya ini bisa berlangsung 2-4 hari bosku. Kenapa harus dipuasakan? Alasan yang pertama adalah secara akal logika kita, di media filter ini sudah tidak mampu untuk menetralisir alga yang sudah ada di dalam kolam dan ketambahan amonianya si ikan. Sedangkan ikannya puasa. Alasan mungkin ada yang seperti itu. Iya, ikan berpuasa di sini masih di karantina, itu dia masih bisa memakan lumut atau alga yang ada di dinding atau di lantai kolam bosku. Lantas bagaimana cara penanganan yang kedua selain berpuasa? Pergantian air kurang lebih 25% dari total volume yang ada. Kenapa seperti itu? Karena tanpa kita mengganti, maka busa tidak akan segera habis dari atas kolam atau dari permukaan airnya bosku. Tambahan aerator guna untuk mengantisipasi adanya kelebihan CO2 di dalam kolam bosku. Sedangkan cara yang terakhir adalah kita cek takutnya ada endapan di dasar kolam di medianya. Apabila kayak gitu harus kita bersihkan terlebih dahulu bosku. Oke bosku, cukup sekian video kali ini. Dan sebelum saya menutup video kali ini, saya akan merangkum dari apa yang saya bicarakan tadi bosku. Penyebab utama terbentuknya busa adalah tingginya kadar amoniak dari si ikan. Yang kedua, tidak maturnya media biologis. Yang ketiga, tingginya kadar CO2. Yang keempat, tumbuhnya alga yang berlebihan sehingga menyebabkan busanya itu juga semakin banyak.
Yang kelima adalah adanya campuran garam atau pemberian garam ke dalam kolam yang terkena air hujan. Sedangkan untuk memperbaiki kualitas air kolam adalah yang pertama, kita puasakan si ikan. Yang kedua, kita buang kurang lebih 25% dari total volume air yang ada. Yang ketiga, tambahkan aerator guna untuk antisipasi adanya kekurangan oksigen di dalam kolam. Yang keempat, cek secara berkala keadaan media filter yang ditakukan banyaknya endapan amoniak yang menyebabkan media filter biologis tidak mampu untuk menetralisirnya, bosku. Oke bosku, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.